Apa yang sebenarnya terjadi di balik stok beras 1 bulan? Berapa banyak yang aman untuk keluarga kecil? Banyak ibu rumah tangga atau pengelola keuangan keluarga kecil merasa cemas setiap kali melihat karung beras di dapur menipis, bukan karena takut kelaparan mendadak, melainkan karena ketidakpastian apakah stok yang ada cukup bertahan sampai gajian berikutnya tanpa membusuk atau dimakan kutu. Rasa was-was ini seringkali berujung pada pembelian berlebihan saat harga sedang turun, yang ironisnya justru menciptakan masalah baru berupa penyimpanan sempit dan risiko kerusakan pangan karena kelembapan tinggi khas iklim tropis Indonesia. Masalah utamanya bukanlah sekadar berapa kilogram beras yang harus dibeli, tetapi bagaimana mengelola stok beras sebagai aset inventaris rumah tangga yang memiliki umur simpan terbatas, ruang penyimpanan yang minim, dan fluktuasi konsumsi yang dinamis. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk stok beras 1 bulan. Berapa banyak yang aman untuk keluarga kecil? Kita perlu mengubah pola pikir dari menimbun untuk bertahan hidup menjadi manajemen logistik domestik yang presisi, di mana keamanan pangan seimbang dengan efisiensi biaya dan kualitas nutrisi yang terjaga. Sekarang lihat pola ini dari kebiasaan harian yang paling mudah kamu cek sendiri. Rata-rata orang dewasa di Indonesia mengonsumsi sekitar 150 gram hingga 200 gram beras mentah per hari jika makan nasi 3 kali sehari. Namun angka ini bisa turun drastis menjadi 100 gram jika keluarga Anda terbiasa mengganti satu waktu makan dengan sumber karbohidrat lain seperti mie, roti, atau ubi. Untuk keluarga kecil beranggotakan 4 orang dengan pola makan campuran, perhitungan amannya adalah mengalihkan jumlah anggota keluarga dengan 175 gram sebagai rata-rata moderat, lalu dikalikan 30 hari, sehingga menghasilkan target stok aman sebesar 21 kg per bulan. Angka ini adalah titik tengah yang mencegah kekurangan tanpa menciptakan surplus berbahaya yang rentan terhadap serangan hama gudang, terutama jika dapur Anda tidak memiliki gudang khusus bersuhu rendah. Setelah mengetahui angka pasti kebutuhan bulanan, langkah kedua adalah melakukan analisis titik impas ekonomi antara membeli dalam kemasan besar versus kemasan kecil untuk menentukan strategi pengadaan yang paling masuk akal secara finansial dan operasional. Membeli beras kemasan 10 kg memang menawarkan harga per gram yang lebih murah dibandingkan kemasan 5 kg. Namun penghematan tersebut bisa langsung hangus jika 20% dari stok tersebut rusak akibat kutu atau jamur sebelum sempat dikonsumsi pada bulan kedua. Dalam konteks keluarga kecil dengan laju konsumsi lambat, selisih harga ribuan rupiah per kilogram tidak sebanding dengan risiko kerugian total akibat pembusukan, sehingga pembelian kemasan 5 kg atau bahkan 2 kg seringkali justru lebih ekonomis dalam jangka panjang karena menjamin perputaran stok yang cepat dan segar. Titik impas yang sebenarnya terjadi ketika Anda mampu menjamin bahwa seluruh stok kemasan besar habis dikonsumsi dalam maksimal 45 hari. Jika proyeksi konsumsi Anda melampaui batas waktu tersebut, maka premi harga murah pada kemasan besar hanyalah ilusi yang dibayar dengan kualitas nasi yang menurun. Langkah ketiga berfokus pada pemilihan wadah penyimpanan kedap udara yang tersedia di pasar lokal Indonesia sebagai benteng pertahanan utama melawan kelembapan dan investasi hama sejak hari pertama beras tiba di rumah. Hindari penggunaan karung plastik bawaan pabrik atau toples kaca bening yang diletakkan di area terkena cahaya matahari langsung, karena keduanya gagal mempertahankan integritas biji beras dalam kondisi humiditas tinggi. Carilah wadah berbahan plastik polipropilena tebal atau kaca gelap dengan segel silikon penuh yang mengelilingi bibir tutup, bukan sekadar klip jepit biasa, karena hanya segel silikon kompresi yang mampu menahan tekanan uap air dan mencegah telur kutu mikroskopis masuk melalui celah udara. Wadah berbentuk persegi panjang jauh lebih efisien untuk dapur mungil dibanding wadah silindris yang menyisakan ruang mati di sela-sela lemari, dan pastikan wadah tersebut memiliki bukaan yang cukup lebar untuk memudahkan pengambilan beras tanpa tumpah, karena kesulitan akses sering membuat pengguna malas menutup kembali dengan rapat. Investasi pada wadah berkualitas ini adalah asuransi termurah untuk melindungi nilai ekonomi beras yang sudah Anda beli dengan perhitungan matang tadi. Langkah keempat adalah menerapkan sistem rotasi FIFO atau first in first out yang diadaptasi khusus untuk pantry rumah tangga agar tidak ada butir beras pun yang tertinggal terlalu lama dan mengalami degradasi kualitas. Jangan pernah menuangkan beras baru ke atas sisa beras lama di dalam wadah yang sama, karena praktik ini secara otomatis mengubur stok lama di dasar wadah yang akan terus-menerus terpapar oksidasi dan potensi kontaminasi dari residu debu beras sebelumnya. Kalau pola ini mulai terlihat, kamu bisa memperbaikinya dari bagian yang paling dekat dengan hidupmu. Sistem disiplin ini juga berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini, karena dengan mengosongkan wadah secara berkala, Anda dipaksa untuk membersihkan dan memeriksa kondisi fisik wadah serta sisa beras, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi jika Anda hanya terus menumpuk stok tanpa siklus pembersihan rutin. Langkah kelima yang krusial adalah kemampuan mengenali tanda-tanda awal kerusakan beras secara visual dan taktil sebelum kerusakan tersebut menyebar luas dan merugikan stok keseluruhan. Perhatikan adanya serbuk putih halus seperti tepung di dasar wadah atau di sela-sela butiran beras, karena itu adalah indikator pasti aktivitas larva kutu yang sedang memakan endosperma padi, jauh sebelum Anda melihat serangga dewasa terbang di sekitar tempat penyimpanan. Cek juga perubahan tekstur dengan meremas segenggam beras. Beras yang sehat terasa keras dan kering, sementara beras yang mulai menyerap kelembapan berlebih akan terasa sedikit lengket atau lembab di telapak tangan,
yang merupakan sinyal bahaya pertumbuhan jamur aflatoksin yang tidak terlihat mata telanjang. Di bagian 25, supaya alurnya jelas, kita pisahkan mana penyebab utama, mana gejala, dan mana kebiasaan yang memperparah keadaan. Sebagai bukti efektivitas pendekatan berbasis data ini, mari kita lihat studi kasus sebuah keluarga 4 orang yang awalnya membeli beras kemasan 10 kg setiap bulan karena tergiur harga promo, namun konsisten membuang 2 hingga 3 kg di minggu keempat karena bau apek dan kutu. Setelah beralih mencatat konsumsi harian selama 30 hari penuh, mereka menyadari konsumsi real keluarga mereka hanya 18 kg per bulan karena anak-anak sering makan camilan sore yang mengurangi porsi nasi malam. Dengan data ini, mereka mengubah strategi menjadi pembelian 2 kemasan 5 kg dengan jeda 2 minggu, menyimpannya dalam wadah kedap udara terpisah, dan menerapkan rotasi ketat, yang hasilnya bukan hanya menghilangkan limbah beras sepenuhnya, tetapi juga menghemat pengeluaran bulanan sebesar 15% karena tidak ada lagi uang yang terbuang untuk beras busuk. Transformasi ini membuktikan bahwa ketahanan pangan rumah tangga tidak dibangun dari volume stok yang besar, melainkan dari akurasi informasi dan disiplin eksekusi yang konsisten. Evaluasi keberhasilan sistem ini tidak boleh hanya didasarkan pada perasaan tenang semata, melainkan harus diukur melalui metrik objektif yang dicek setiap akhir bulan. Indikator pertama adalah 0% pembuangan beras akibat kerusakan selama 3 bulan berturut-turut, yang menandakan bahwa volume stok dan metode penyimpanan sudah sinkron dengan kondisi lingkungan dapur Anda. Indikator kedua adalah stabilitas rasa dan tekstur nasi yang dimasak, karena beras yang dikelola dengan baik akan mempertahankan kadar air optimal dan tidak memerlukan penyesuaian takaran air yang ekstrim saat memasak. Indikator ketiga adalah kesesuaian antara stok fisik dengan catatan inventaris manual atau digital Anda, di mana selisih yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kebocoran stok akibat hama atau kesalahan hitung telah berhasil ditekan. Jika salah satu indikator ini gagal, segera lakukan audit ulang pada variabel yang berubah. Apakah ada tamu menginap yang meningkatkan konsumsi? Apakah musim hujan menaikkan kelembapan ruangan? Atau apakah sil wadah sudah mulai getas dan perlu diganti? Risiko terbesar dalam menerapkan sistem manajemen stok beras ini adalah komplasensi atau rasa puas diri setelah beberapa bulan berjalan lancar, yang sering membuat rumah tangga berhenti mencatat dan kembali mengandalkan perkiraan kasar. Perubahan sekecil apapun dalam dinamika keluarga, seperti anak yang memasuki masa pertumbuhan pesat, anggota keluarga yang menjalani diet karbo, atau pergantian merek beras yang memiliki densitas berbeda, dapat mengacaukan kalkulasi yang sebelumnya akurat. Selain itu, ketergantungan berlebihan pada wadah kedap udara tanpa disertai kebersihan lingkungan penyimpanan juga merupakan jebakan umum, karena spora jamur dan telur kutu bisa bersarang di rak lemari atau celah dinding dapur yang kemudian mengontaminasi wadah dari luar saat dibuka tutup. Oleh karena itu, jadikan evaluasi bulanan sebagai ritual wajib yang tidak boleh dilewatkan, sama pentingnya dengan membayar tagihan listrik atau air, karena ketahanan pangan adalah fondasi kesejahteraan keluarga yang tidak boleh diserahkan pada keberuntungan. Pada akhirnya, mengelola stok beras untuk 1 bulan bagi keluarga kecil bukanlah tentang mempersiapkan diri untuk kiamat atau krisis nasional, melainkan tentang menghargai sumber daya pangan dan anggaran keluarga dengan perlakuan profesional selayaknya manajer logistik. Ketenangan pikiran yang sejati datang dari knowing that you have a system, bukan dari having a mountain of rich, dan sistem inilah yang membedakan rumah tangga yang reaktif panik saat harga naik dengan rumah tangga yang responsif terukur menghadapi ketidakpastian. Saya mengajak Anda semua untuk tidak sekadar menonton video ini lalu melupakannya, tetapi mulailah malam ini juga dengan mengukur konsumsi beras keluarga Anda selama seminggu ke depan sebagai basis data awal. Lalu bagikan temuan atau tantangan spesifik yang Anda hadapi di kolom komentar agar kita bisa saling belajar menyesuaikan teori manajemen inventaris ini dengan realitas dapur Indonesia yang beragam. Ketahanan pangan dimulai dari 1 sendok takar yang akurat dan 1 keputusan sadar untuk berhenti menebak-nebak. Mari kita bangun fondasi itu bersama mulai dari dapur kita masing-masing. Di bagian 43, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 44, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 45, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Di bagian 46, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Di bagian 47, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Di bagian 48, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.